kata romantisme adalah kata yang benar-benar menceritakan dengan sempurna lah pertemuan mereka seperti apa. Dalam permainan politik sudah ada inner circle, inti bicara secara rahasia sebelum itu. Gitu loh. Kalau ketemu presiden juga tidak terbuka gitu kan. Tidak terbuka, tidak dipublikasikan, ya kan? Oh. Jokowi bilang enggak, gue pakai sampai periode gitu loh. Jadi dia punya apa sendiri gitu loh, punya sikap sendiri. Nah ini cerita Opung juga nih Pur. Nah makanya gue mau nanya ke lu nih abis ini. Opung pernah cerita ketemu sama presiden. Wah ini terlalu banyak Golkar di kabinet Anda nih. Gitu kan. Enggak gitu. Ya. Terlalu banyak Golkar di kabinet kau. Ngomong kayak gitu. Gue alas dikit lah. Ini diungkapkan di live kok bos. Waktu itu. Nah ini live. Aku suka gak sadar bos di live. Nah jadi kemarin kejadian terbaru Pak Surya mengunjungi Ketua Umum Golkar Pak Erlangga gitu dan agak ramai itu kejadian kan. Nah coba kita tampilkan dulu nih beritanya nih Bung. Kita tanya ke Putri dulu nih sebagai orang dalam kan. Nah ini lebih pilih Ketua Golkar ketimbang Surya Paloh prioritas ada romantisme. Nah itu tuh. Bung. Oh ya lihat dari situ ya. Mantap juga Bung. Ya. Nih Bung. Pak Surya senyumnya manis banget tuh lihat. Sama Pak Joni juga senyum agak beda. Terlihat kan bahagia kembali ke rumah. Nah gimana nih Put, lu mendeskripsikan kejadian ini sebelum nanti kita oper ke Opung nih. Sebenarnya aku sih lebih penasaran sama telahan Opung ya. Kalau kita ngomong orang internal kan pasti. Ya kalau kita sih merasanya kan Pak Surya juga bagian dari Golkar gitu. Dan Opung kan tadi bilang memang orang Indonesia itu kan selalu bisa mengumpulkan kembali rasa persaudaraan yang pernah ada. Jadi begitu beliau kemarin ke Golkar kan jadinya kembali ke rumah. Dan Pak Erlangga juga kan bercerita gitu. Transformasi Golkar sekarang seperti apa. Dengan adanya era digital ini kita sudah merambah masuk ke sekolah politik. Terus sudah ada ruang-ruang media komunikasi gitu. Untuk menceritakan lah kinerjanya Partai Golkar ini seperti apa gitu. Jadi kalau dulu zamannya Opung, Golkar kan dibilang sekolah politik. Ya kan, tapi tidak dilembagakan gitu, ya kan. Sekarang literally kita bikin sekolah politik gitu dalam situ namanya Golkar Institute. Terus dan terlihat dari senyumnya juga kan begitu hangat gitu. Jadi memang kata romantisme adalah kata yang benar-benar menceritakan dengan sempurna lah pertemuan mereka seperti apa. Gue yakin nggak ada hal-hal yang terlalu penting diobrolin karena acara formal ya kayaknya ya. Maksudnya setengah kamarnya pasti nggak terlalu lama gitu karena rame banget kan rombongan. Iya kan. Kalau ada setengah kamar pasti ada di Instagramnya Pak Peter. Nah tapi gini menurut gue apa yang ingin gue konfirmasi gitu Bud ya melihat kejadian ini lu ngerasa nggak sih kalau lihat Pak Surya ini Bang lagi kayak kenal aja gitu kan. Pak Surya ini sama Pak Erlangga ini kan dari root yang sama, bahasa lebih nyambung pasti, ya kan. Jurus-jurus saling tahu kan. Kalau bahasa Opung tuh ada jurus tipu-tipu kampung. Tipu-tipu kampungku dan tipu-tipu kampung gua. Kita sama-sama paham. Aku tahu aja kau tipu. Kau tipu aku ngerti juga kalau gini. Nah kira-kira ada suasana itu nggak antara melihat dua tokoh? Lu ada sih waktu itu? Ya sekarang ganti aja. Sekarang kalau misalnya dalam rangka DNA-nya sama kan memang benar ya gitu. Dan apa yang dilakukan Nasdem pada hari ini kan maksudnya mirip lah dengan Golkar gitu. Kita selalu fokus pada pembangunan. Kita partai sahabat pemerintah, selalu bergabung dalam koalisi gitu. Jadi DNA-nya memang sangat Golkar. Sangat establishment. Sangat establishment kalau gitu. Opung kan agak oposisi. Opung emang bahagia menjadi oposisi dan kita perlu Opung. Kita perlu orang-orang seperti Opung untuk menjadi oposisi buat check and balances ini bisa berjalan kan sistemnya dengan baik. Tapi Opung punya DNA oposisi. Nasdem nggak punya. Golkar nggak punya. Golkar nggak punya DNA oposisi. Beda karakter. Ini pancingan ke Opung sebenarnya. Beda karakter, beda nih.
Kalau seperti di PD Perjuangan, keluar tokohnya sama dengan dulu Arifin Panegoro, Laksamana Soekardi, Robebe, bikin partai, nggak begitu lama mati. Kalau di Golkar berkembang, berkembang. Jadi Hanura, jadi Gerindra, Demokrat, gitu loh. Iya. Jadi beda-beda ini, beda karakter. Yang beda garis tangan ya Bung ya. Iya, kalau beda DNA. bukan kalau seperti di PDI nggak terjadi itu. Kalau dari Gitu loh. Golkar yang layu sebelum berkembang cuman berkarya aja, Bung. Nggak lolos. Udah jadi kalau kata gua jokes gua sama Bang Fasko, ini partai berkarya jadi apa Bang? Gak tahu, kayaknya mau jadi ormas. Aduh kata gua, dari partai berkarya jadi pemuda cendana. Jadi maksud aku masing-masing partai itu punya karakter, punya ciri khas, punya style, punya budaya, punya anatomi sendiri. Gitu loh. Nggak bisa kita sama-samakan. Malah Golkar ini lebih cocok sama Nasdem ketimbang sama PKS mungkin karakternya kalau Opung bilang kan. Apalagi Nasdem sama PKS. Iya kan? Nasdem sama PKS gimana? Dan Nasdem sama Nasdem sama PKS dan Demokrat itu mereka tidak pernah bersama dalam satu rumpun koalisi. Karakter pun beda. Iya. Dan waktu itu kalau kita dengar dari misalnya salah satu foundernya Partai Nasdem gitu, Bang Zulfan Lindan. Kenapa kita pakai ini, kata Bang Zulfan ya? Kenapa kita pakai restorasi? Untuk merestorasi dari apa? Merestorasi dari pemerintahan kedua SBY. Menjadi restorasi dari antitesa dari Pak SBY. Makanya dia ininya restorasi semangatnya. Iya, tapi bukan berarti menjadi tidak established. Iya. Jiwanya tetap established. Exactly. Iya kan? Artinya maksudku lagi-lagi kayaknya dalam kulturnya tadi lu bilang Pak Surya dan Pak Erlangga ini sama nih kan dalam rumpun establishment kan, dalam karya kekaryaan. Semangatnya itu. Udah cocok loh jadi kader. Lebih cocok gue lebih cocok daripada Rian Ernest untuk ngomong karya. Nggak boleh ngomongin orang lah. Rian Anda ya, Tomta darah biru Anda ya, bule pula lagi. Lanjut. Job AV Anda. Wow. Kan menteri. Bener, opung. Gimana Pung melihat? Kayaknya lebih cocok nih barang ini ke Golkar gitu ya. Dan cenderung Pak Surya ini native-nya kalau pakai native Golkar ya kekaryaan. Karyaan ya berarti harus manunggaling dengan kekuasaan. Jadi gini ya, bukan bersama dengan kita itu. jangan terpukau dengan gerakan-gerakan politik atau adegan-adegan teater dan apa begitu. Kita akan lihat sampai sejauh mana implikasinya, kekuatannya, pengaruhnya kalau terjadi langkah-langkah ini. Terus terang aja sampai sekarang Jokowi belum bisa diimbangi. Bukan saja karena dia presiden, udah puncak dari apa, tapi gerakan-gerakan politik dia itu punya pengaruh dan terasa gitu dan diperdebatkan, diapakan gitu. Nah, belum ada tokoh lain seperti dia. Gitu loh. Artinya dalam percaturan politik ini, dalam permainan politik ini, bagaimanapun orang memperhitungkan gerakan-gerakan dia, bahkan body language dia aja dianalisa, ya kan? Bahkan apa dia di ini itu dalam sejarah perpolitikan di Indonesia belum pernah sama apa ini gitu loh, sekuat ini, sesentralistik begini, sehingga kenapa reaksi begitu bermacam-macam? Dia terucap itu dari jangan gerasa gerusu, jangan ini menentukan calon presiden, ini apa gitu loh. Itu gaya dia, gaya Solo, gaya Jawa dia, gua nggak diikutkan, nggak ditanya gua. Waktu menentukan, dia kan waktu ada satu pencalonan calon presiden, orang terus baca, oh rupanya dia nggak diikutkan gitu loh. Jadi yang mau saya gambarkan itu bahwa dengan peran Jokowi dalam percaturan politik ini, terus terang aja itu satu hal yang menarik dalam arti kata langkah-langkah dia, tindakan-tindakan dia dan sebagainya itu menentukan lah. Mempunyai peran.
Dan boleh dikatakan hampir semua mereka mau menggandoli, mengkaitkan dengan blessing, perhatian daripada Jokowi. Kalau posisi sekarang. Ya termasuk Pak Surya datang ke Nasdem datang ke Golkar ini dalam rangka untuk menata kembali hubungan dengan Pak Jokowi berarti. Iya. Ya bisa aja gitu loh. Bisa aja atau kemungkinan besar iya. Dua-dua lah. Jadi menurut Opung 50-50 ya. Enggak lah 70-30 lah. Ya, karena Pak Surya harus kembali ke rumpun politiknya, itu bagian dari establishment itu. Iya. Apalagi kalau kita tadi ya dengarkan ya kutipan wawancara Mbak Uni dengan Pak Luhut ya. Di salah satu Pak Luhut menceritakan bagaimana pengalaman berbincang dengan Pak Surya waktu di London. Salah satu kalimat Pak Luhut yang kita notice juga gitu ya, Presiden kurang lebih mengaku agak kecewa lah karena Pak Surya tidak setia dengan komitmennya dengan Presiden. Itu kata Pak Luhut, itu pesan Pak Luhut. Padahal kan Pak Surya di mana-mana ngomong soal komitmen Nasdem sampai titik darah penghabisan apa segala macam, dan dalam banyak kesempatan juga kita ngobrol dengan petinggi Nasdem, katanya udah kok komunikasi jalan terus dengan Presiden terkait dengan ini. Mungkin seleranya yang beda gitu. Mungkin. Opung lihatnya gimana tuh? Ada sampai Pak Luhut juga berbicara kayak gitu. Sama kayak Opung ngomongin tadi. Nah, saya jadi teringat cerita teman gua kalau masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau yang timbul tiba-tiba begini, Pan. Ingat siapa menipu siapa. Aku dikasih tahu itu. Pan, pasti Madura tuh kan ya, kasih tahu kan. Siapa menipu siapa gitu loh. Dan tipuan itu juga bermacam-macam. Kalau kau nggak pernah ditipu, kau menipu tak pernah ditipu, itu namanya nasib. Tapi kalau biasa menipu orang, ditipu itu sakit. Ada lagi lebih makrifat dari situ. Apa itu? Nikmati ditipu. Jadi walaupun tahu ditipu harus kita nikmati aja ya. Iya. Itu the art of politics ya berarti ya. Nah, dalam kasus Pak Surya dan Siapa tipu Pak siapa Erlangga menipu. tadi saling menikmati kayaknya ya. Aku kurang paham. Oke. Belum duniawi sebentar gitu. Duniawi langsung mundur. Opung ini udah jadi. Opung main berenang keluar dari topik lagi. Opung udah gak nyaman. Jadi kesatuan bangsa. 4 pilar. Fasih betul. Ada agak melenceng dari garis, Opung bercerita garogol. Itu betul-betul apa loh? Artinya kesatuan kesatuan persaudaraan kita itu. Termasuk Pak Luhut dan Pak Surya ini kan. Iya, harapan kita kan mereka jadi lebih baik lagi. Nah, kemarin ketemu lagi kan Pung, kalau nggak salah di restoran Kayangan ya tadi. Ya. Di Wisma Nusantara. Itu dibaca sama BHN tadi kan sama Bang Zulfan gitu. Lihatnya ketemu lagi, ada kawan Opung juga Effendi Simbolon terakhir. Ikut juga dalam pertemuan itu. Ada apa pula ada satu di antara Golkar. udah lihat tuh foto Nasdem ini. Coba kasih lihat Opung dulu. Nanti kita insert ya. Ini. Jadi ada Golkar satu Nasdem. Ada Effendi Simbolon pakai Effendi itu. Kenapa ada PDI di situ? Aduh, harusnya aneh. Kenapa ada PDI di situ? Apa kurang paham, belum menangkap. Ya. Nih, di dia nggak ngasih ini ya. Nanti di insert aja ya. Kenapa harus ada PDI di situ, Opung? Iya enggak? Iya. Apa? Iya, masuk barang ini nih. Apakah ini penugasan Opung atau? Kurang paham. Ini rekan Opung loh, Effendi Simbolon nih. Iya, jadi maksud aku ya balik ke tadi. Kesatuan lagi deh. Bukan excuse atau bukan satu jalan pelarian. Dalam apapun gerakan-gerakan politik, apapun sekarang berproses pertikaian lah katakan atau perselisihan atau apa, itu sudah dalam kadar peradaban yang tinggi, gitu loh.
tidak lagi dengan satu kebencian, tidak lagi satu kemudian menjelek-jelekin dalam arti yang kasar dengan apa. Itu kita harus akui gitu loh. Tapi nih kalau melihat pola politiknya Pak Surya ya, Bu, ya, yang dulu Pak Jokowi salah satu yang awal mengumumkan kan Pak Surya. Terus Ridwan Kamil dulu juga di Jawa Barat, Ahok juga di awal, nih juga Anies dalam pola yang sama gitu. Dan yang sebelum-sebelumnya ini itu maju sampai kontestasi dan menang. Iya kan? Kecuali Ahok mungkin pengecualian lah ya kan. Karena dia tahu Ahok kalah, dia pilih lawannya untuk diumumkan lebih dulu kan. Anies Baswedan. Jadi ini banyak orang mengatakan bahwa Pak Surya kembali ke Golkar, menata hubungan dengan Pak Jokowi lagi, berhubungan dengan Golkar sehingga hubungannya dengan Pak Jokowi membaik lagi, memperbaiki komitmen-komitmen yang udah sebelumnya gitu. Nah, di sisi yang lain artinya kemungkinan besar Pak Surya akan belok dari koalisi perubahan yang katanya tidak seprioritas Golkar kan, Nasdem dan PKS gitu kan, PKS dan Demokrat gitu, yang DNA-nya berbeda, karakternya berbeda seperti yang Opung apalagi katakan tadi gitu. Apalagi Arya, kalau kita melihat langkah-langkah terakhir bagaimana koalisi ini merespon pencalonan Anies Baswedan misalnya, Partai Demokrat mengumumkan Pak Anies sebagai calon presidennya tidak lewat konversi pers yang gagah megah seperti layaknya pengumuman calon presiden gitu. Tapi melalui press release yang dikirim ke wartawan. Tidak ada press conference. Nah, intinya PKS juga begitu. Di bandara kesannya terburu-buru dan tidak dihadiri oleh Nasdem. Intinya mungkin nggak Pak Surya merevisi langkah politiknya kemarin gitu dan kemudian tidak lanjut dengan Mas Anies. Apalagi baru ketemu presiden juga Pak Surya kan. Ketemu dengan presiden juga, yang mana pola sebelumnya itu selalu sampai pertarungan gitu. Aku dengar cerita kalian ini aneh. Nah, apa anehnya? Nah, gimana Bung? Aneh dalam arti kata yang kalian sebut itu kali mereka juga nggak serius. Lo nggak nggak serius, nggak signifikan, nggak apa gitu. Terus kalian analisa. Ya itu. Lo dengar dulu. Kan membaca ini. Bukan aku mau lihat dari angle lain gitu loh. Dalam arti kata yang bersangkutan aja gak begitu serius kok. Kenapa Opung bisa mengindikasikan? Iya, kalau serius kan ada langkah-langkah yang langsung konkret, terukur, kemudian ada output, ada hasil, ada ini, kan? Jadi ada kunjungan ini, maksudnya ada apa? Barangkali kesana lah itu, gitu. Padahal nggak ada, cuma cipika-cipiki, kemudian ketawa-ketawa, kemudian apa? Biasanya dalam permainan politik sudah ada inner circle, inti. Bicara secara rahasia sebelum itu. Gitu loh. Orangnya si A, orangnya si B, dari grupnya si A, grup si udah. Lapor lah. Kalau begitu udah, berkunjung, datang lah. Oh itu resepsinya aja Bung ya? Loh, jadi iya, tiba-tiba ijab kabulnya nggak di situ. Iya, tiba-tiba kita analisa, gitu loh. Iya kan? Ya makanya kita tanya perspektif Opung, biar kita nggak sesat berdua nih. Kita kan maha tersesat yang bersangkutan aja. Tidak seserius yang kita bayangkan. Gitu loh. Nah artinya Opung melihat peristiwa-peristiwa itu nggak serius juga ya? Juga lah. Pak Surya ketemu presiden, nggak akan ada yang terlalu serius. Ya itu biasa, dia pun juga ketemu dan segala macam ya itu. Tapi kan dengar cerita Opung? Ya saya juga kalau ketemu presiden juga tidak terbuka gitu kan, tidak terbuka, tidak ini, tidak dipublikasikan, ya kan? Oh, loh, artinya maksud aku. Jadi Opung sering. Enggak. Aku megang foto buku tamu. jadi apa yang mau saya gambarkan, apa tuh? Potret-potret, gambar-gambar luar itu supaya tolong dilihat tidak seperti itu sebenarnya. Jadi tolong itu, ya artinya tidak seperti yang tergambar secara visual.
tentu di balik itu ada cerita apa, gitu loh. Itu kita mesti juga sampai ke situ, gitu loh. Nah kemudian di balik gambar itu apa? Itu kelihatan dari indikator-indikator ke depan. Berkualitas nggak pertemuan itu? Mempunyai efek nggak? Itu kelihatan dari outputnya nanti. Oh rupanya gara-gara ketemu itu. Oh jadi apa begitu? Oh ini. Jadi nggak ada analisa-analisa lagi. Oh gitu berarti loh. outputnya dulu kita tunggu nih setelah pertemuan Golkar dan Iya Nasdem dong. ini. Outputnya apa gitu loh. Karena yang kita baca output dari pertemuan Pak Surya dengan Presiden adalah ketemu Golkar. Iya. Mana? Moga-moga. Maksudnya. Ya dia moga-moga ke situ ditarik gitu. Ya. Nah lu ada perspektif lain nggak? Udah lanjutin aja dong. Jangan, lu tanya dong Opung. Masa Jangan gua tanya, berdua, Opung tanya. berdua aja Masa gua. kita yang dibilang maha tersesat aja. Harusnya lu tipis-tipis juga. Coba. Jadi kalau ini mau gantiin aja, boleh kan? Iya. Boleh. Kalau Lu tanya Pak dari Luhut. kalau dari tempatnya enggak, kita mau tahu tempatnya Opung dong. Iya. Oh iya boleh. Iya. Kalau dari tempatnya Opung nih kira-kira 2024 gimana Opung? Dari tempat apa itu? Maksudnya Dari HKBP Opung. kalau dari PDIP nih 2024 arahnya kemana Ya Opung? kita lihat aja dulu apa ini sandiwara ini. Jadi menurut Opung semuanya tuh masih sandiwara ya Masih sekarang. dong, masih ya. Oh. Ini kan ada rayu-merayu, apa genit ke genit, Genit. ada apa lagi nunggu-nunggu, ada apa? Ini masih banyak adegan-adegan Ada gak? teater-teater ini, gitu loh. Berarti ini last minute nih berarti menurut Opung. Ya bisa jadi, Oh. bisa jadi. Tapi emang semua keputusan politik tuh selalu diambilnya last minute Opung. Nah iya, kenapa tradisi di Indonesia last minute terus? Tradisi sidang isbat ini Iya. kenapa bro? Kan Mas Didit nih pernah bilang kita punya tradisi sidang isbat, semuanya tuh last minute. Koalisi last minute, semua last minute Iya. gitu. Itu sebenarnya jawabannya gampang sekali pertanyaan itu. Nah iya apa ya? Dengan last minute itu minim lah reaksi. Iya kan? Jadi langkah Pak Surya yang jauh-jauh hari itu agak Ini kan- anomali. Iya, Bung. ini kan membuka banyak peluang. Ya, dia sendiri juga lagi mencari, kita nggak tahu, gitu loh. Begitu ceritanya. Minim reaksi yang terutama reaksi yang tidak diharapkan ya. Gitu dari publik atau dari siapapun maksudnya gitu kan. Misalnya kita hajar keputusan A gitu, reaksi-reaksi yang anti terhadap keputusan itu ya nggak punya waktu lagi kan untuk orang udah diketok mau gimana gitu kan. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Nangkap kok. Iya. Nah ini ada analisa majalah Tempo nih Pung. Jadi majalah Tempo di minggu ini kita kan merasa kata Opung nggak ada lah jauh panggang dari api, udahlah kau nggak usah lah ngomong-ngomong 3 periode perpanjangan apalah nggak laku ikut. Tapi majalah Tempo hari ini minggu ini headline-nya adalah ada orkestrasi yang cukup serius belakangan upaya terakhir untuk 3 periode lagi. Bahkan kabarnya nanti ada isu akan dibuat sidang istimewa pada 16 Agustus untuk hal-hal seperti tadi. Nah ini ada satu hal, jadi beberapa udah mulai jalan nih. Pak Mahfud katanya ayo dong boleh aja nih, jangan lu bunuh idenya, which is nggak apa-apa juga, jangan dibunuh ide, ini kan iklim demokrasi, jadi jangan dibunuh ide 3 periode atau perpanjangan, silakan aja kita bertarung. Ada satu hal yang menarik Bung, ini satu angle majalah Tempo ya, bagaimana Pak Jokowi kemudian memberikan gestur untuk memberikan kode kepada PD Perjuangan untuk mungkin mensupport ide ini. Nah tiba-tiba nih judulnya gini, otak-atik Intel setelah roasting. Saya bacakan ya Pung ya. Tugas mendadak diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 18 Januari yang lalu. Jokowi datang ke Kementerian Pertahanan hari itu meminta Prabowo mengkristalkan informasi intelijen dari semua lembaga telik sandi. Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator informasi intelijen di semua lini. Jokowi menuturkan peran Kementerian Pertahanan diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi intelijen yang bisa digunakan untuk mengeluarkan kebijakan oleh pemerintah. Jika rencana ini terlaksana, semua organisasi telik sandi seperti Badan Intelijen Negara, BAIS, serta Badan Cyber dan Sandi Negara akan berada di bawah
kendali Prabowo. Pernyataan Jokowi mendadak sontak menimbulkan polemik. 2 anggota Komisi Pertahanan DPR, sejumlah kolega mereka mempertanyakan maksud ucapan Jokowi. Karena di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara menyebutkan BIN merupakan koordinator intelijen. Tapi di samping itu ada kecurigaan begini. Benarkah Jokowi ingin mengutak-atik kewenangan Badan Intelijen Negara yang kini dipimpin oleh Jenderal Polisi Budi Gunawan? Tanda tanya. Apalagi Budi adalah orang dekat dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan. Sejumlah politikus Gerindra dan PD Perjuangan yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu mengatakan pernyataan Jokowi merupakan balasan atas pidato Megawati pada peringatan hari ulang tahun ke-50 partai itu. Istana menganggap pidato Megawati sebagai bentuk roasting atau agak ledek lah terhadap presiden. Nah, ini cara Pak Jokowi katanya memberikan gestur reaksinya gitu, Po. Dengan intelijennya tempo. Kalau saya sok teu. Nah, Ini Tempo deh. Tempo nih, Po. Bukan kita nih. Nggak ada jalannya, nggak ada logikanya, gitu loh. Ngarang-ngarang dibangun satu cerita yang begitu. Artinya buat presiden sendiri dalam kewenangannya dia bisa melakukan itu. Iya dong. Dia presiden panglima tertinggi, dia mau sandi disatukan, mau diapakan. Kok jadi terus dianalisa jauh? Iya. Menurut Gitu keduanya, kemarahan presiden juga lantaran Megawati tak kunjung memberikan sinyal dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon Itulah presiden. yang paling konyol. Itulah yang paling artinya memuakkan analisa itu. Kenapa? Nggak ada satu sikapnya siapa? Jokowi itu orang dalam, dia PDI. Omongan Mega itu sama omong dia omongan persaudaraan. Kemudian dianggap seperti menunjukkan kekuasaan di depan apa? Enggak kayak begitu. Iya. Jadi kasihan gitu loh. Yang kasihan siapa? Yang ngomong itu, yang nggak Karena ngerti. menganalisa berlebihan menurut Oppo. Bukan soal berlebihan, konyol gitu loh. Enggak Itu tepat bahasa diplomatisnya padahal. Iya konyol. Iya. Jadi orang yang halus lu berlebihan lu. Ini orang Iya. yang memahami PDI ketawa gitu loh. Bahwa kemudian Jokowi harus mempertunjukkan berhadapan dengan Mega. Mega sama Jokowi satu kok. Gimana sih? Jadi dianggap upaya lagi-lagi mereformat intelijen. Ada lagi yang gitu paling konyol lagi apa? Petugas partai, gitu kan? Ampun, gobloknya orang ini nggak tahu partai. Petugas partai merendahkan presiden, membuat presiden jadi alat. Presiden, ya memang petugas partai itu automatically tercipta mekanisme itu dalam intern partai, masuklah berpartai. Iya dong. Oke, kau sekarang itu maka itu ada 3 pilar ke kita. Pilar yang mereka di eksekutif, kemudian mereka gubernur, menjadi menteri, menjadi apa, lowly dan segala. Kemudian ada satu pilar yang mereka di legislatif, yang DPR dan segala macam. Kemudian ada mereka pilar di apa, di pemerintahan, ya, gitu loh. Jadi ada di legislatif, yang di DPR, ada yang di pemerintahan, ada yang sama sekali di partai. Mega di partai, sekjen di partai, tidak menteri. Ya itu seperti sekjen PD Perjuangan. Dia kan sekretaris dari TKN, ketua TKN-nya Erik sudah jadi menteri, bendaharanya TKN Trenggono udah jadi menteri. Dia dikorbankan, dia tidak menteri. Gitu loh. Karena dia lebih karena ini kekuatan menentukan juga nih partai. Nah orang yang nggak ngerti partai, nggak tahu partai, menganalisa gitu, kasihan juga gitu loh. Iya. Ya karena kekurangan pengetahuan, kan, jadi Jokowi hanya jadi boneka petugas partai yang diapakan, wah disiarin lagi di televisi. Tapi kan kata petugas partai itu kan memang dari Ibu Mega kan ya. Bukan petugas yang diartikan itu pemahaman beda dengan kita. Maknanya yang dia beda. petugas pemahaman satpam. Ini kan petugas pembagian kerja. Iya dong, ini kan pembagian kerja. Orang yang Dalam mendapat organisasi ya, Pung. yang mendapat tugas partai di eksekutif gitu misalnya. Orang yang Penugasan bukan kayak petugas. Ya. Iya. Jadi orang seperti tadi apa tadi dikatakan tadi yang terakhir yang gawat itu apa tadi? coba kau ulang. Panjang kali itu Iya, ulang. kau coba ulang. Yang mana terakhir, cincang kau? bagian terakhir Bang. Mana? Yang namanya cincang kau. Mana sih?
adu domba terus. Gue dimarahin Pak Peter nih. Itu kan tipu. Iya. Menurut keduanya kemarahan presiden juga lantaran Megawati tak kunjung memberikan sinyal dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar sebagai calon Pranowo. presiden. Sudah rahasia umum Itulah bahwa Jokowi mendukung Ganjar sebagai suksesornya. itulah insinuasi. Ini majalah Tempo, Bu. Iya, bagaimana kemudian ada urusan Nih, sejumlah politikus Gerindra dan PDI Perjuangan, ya ini politikus PDI ini mengakui ini, yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu mengatakan pernyataan Jokowi merupakan balasan atas pidato Megawati. Istana menganggap pidato itu sebagai roasting terhadap presiden. Nah, termasuk tadi tanggal 10 acara partai, tanggal 18 ada reformatting di intelijen. Jadinya Pak Prabowo yang kemudian Kementerian Pertahanan yang mengkoordinasikan. Nah, ini dianggap kalau kita analisa ya majalah Tempo, ini bagian dari playing game itu. ya bagus lah biar tambah penting. Gimana Pung? Ya majalahnya jadi tambah penting gitu. Karena begitu gawat kan situasinya gitu. Dan dramatisasi gitu ya. Nggak nyambung nih, Bung. Nggak Atau nyambung, jauh dari ini. Sebagai orang yang pernah menulis majalah investigasi, Opung melihat itu gimana? Nggak lengkap, nggak ini gitu. Itu kan asumsi. Kalau jurnalistik yang benar dia tanya Jokowi dong. Bila perlu doorstop. ada ke Pak Pratikno. No, Dan Pak Pratikno enggak, kalau bilang saya nggak ada profesional tanya ini dong. gimana aksesnya kan? Loh, bagaimana aksesnya? Lagi doorstop bisa, lagi jalan di mana dia dicegat bisa gitu loh. Itu baru otentik itu. Pratikno tidak bisa mewakili Pak Jokowi. Bisa saja kalau dia akui. Pak Pratikno bilang nggak ada masalah antara Pak Jokowi dan Ibu Mega, sama kayak penjelasan Opung. Hampir sama dengan jawaban saya kan. Udah sama persis. Iya. Sudah teleponan tadi Sudah ternyata. telepon, ya kan? Kalau Didit nanya jawabannya ini ya. Gitu. Jadi gitu Pung. Jadi dianggap inilah. Nah, menurut Opung nih untuk intelijen nih kenapa Pung tiba-tiba ada perubahan yang kenapa Pak Prabowo yang diminta untuk mengkoordinir Sekarang dan kan presiden itu kan mengorkestrasi. panglima tertinggi. Ya kan? Dia mau beban pekerjaan itu jangan semua bertumpuk ke dia kasih ke Menhan, bisa-bisa saja. Dan Menhan posisinya posisi strategis. Ya kan? Dia secara administratif dan apa juga berkaitan dengan TNI juga kuat. Ya kan? Dia juga dengan badan-badan intelijen juga kuat, kan? Ada lagi sebenarnya lebih tinggi dari situ lagi, Menko Polhukam, gitu loh. Jadi ada pembantu-pembantu presiden ini, ada yang secara proporsional, itu aja. Ini nggak ada kaitan dengan politik berarti ya? Nggak ada. Nggak ada kaitannya untuk memberikan pressure kepada Bu Mega. Ini kan itu apa insinuasinya begitu nih? Iya, karena Hipotesanya. bukan apa itu karakter atau pola yang begituan nggak ada di PDI. Pressure kita tekan Mega atau kita apakan ini Jokowi punya ruang untuk apa? Nggak ada yang gitu bahasa-bahasa begitu nggak ada. Tapi kenapa ya Bung ya dianggap mereformat wewenang BIN itu sama dengan Oh, itu bedakan dulu dengan cerita Mega Jokowi tadi. Nggak, ini kan dianggap caranya adalah memberikan tekanannya dengan BIN-nya coba di quote unquote dikurangi wewenangnya kali atau dialihkan wewenang koordinasi dan orkestrasinya bukan ke Pak BG lagi tapi ke Jenderal Prabowo. Kenapa itu dianggap sebagai upaya punishment kepada PDI Perjuangan? Ya, gitu. dan upaya juga menekan ya, memberikan pressure lah. Itu kan analisanya. Ini. Ya ngapain kita bahas analisa? Ya nanya kita. Bukan, iya kan. Masuk akal nggak? Enggak juga. Enggak sesophisticated itulah. Gitu. Analisanya berarti nggak cocok sama Opung. Bukan soal nggak cocok, nggak pas. Nggak pas. Ya udah Opung mau nanya reshuffle aja Opung. Kan dari Rabu kemarin udah ditunggu-tungguin nggak muncul-muncul nih. Apa ya? Reshuffle. Kan ada orang yang berpandangan ya kalau misalnya udah mau deket pemilu nih mestinya udah tidak ada lagi nih perombakan komposisi. Kan ketua Golkar kan pembantu presiden. Iya betul. Tanya Erlangga. Aku mau nanya pendapat Opung justru. Loh, mau nggak ada pendapat ini. Pandangan Opung sebagai politisi senior, apakah pandangan bahwa merombak komposisi ketika sudah mau pemilu itu
suka-suka presiden dong. Opung kan udah hak melewati. Salah berarti menurut Hah? Opung. Iya. Nggak ada dong. Opung kan udah melewati dari presiden ke presiden. Ada presiden yang 1 tahun 13 kali reshuffle pernah, namanya Abdurrahman Wahid. Ada presiden yang selama 3 tahun berkuasa nggak pernah reshuffle, ada 1 kali pun, namanya Presiden Megawati Soekarno Putri. Ada yang PSBY yang rata-rata air lah, tiap 3 tahun 2 tahun adalah 1 barang 2 barang ya kan. Ada Pak Jokowi juga yang cukup lumayan berjilid-jilid. Nah, Opung melihat tren dan pola dan kecenderungan pemimpin kita ini untuk melakukan reshuffle Itu kan sambil berjalan penyesuaian kan dengan tim itu. Dia rasa cocok ya ini, dia rasa nggak cocok nggak kondisi ini. sekarang menurut Opung Iya, udah cukup. tapi kalau kita lihat terus terang artinya Jokowi ini juga punya karakter, punya kuat. Artinya walaupun Megawati, Surya Paloh, JK menolak Luhut, malah Jokowi membuat peranan penting Luhut. Ini kan fakta. 3 ini menolak. Ya kan? Ya sama dengan dulu juga, begitu kerasnya untuk mengapakan Rini supaya dicopot Rini gitu loh. Periode lalu. Jokowi bilang enggak, gue pakai sampai periode gitu loh. Jadi dia punya apa sendiri gitu loh, punya sikap sendiri. Jadi kalau kau bilang kita mau pengen belajar bagaimana dia punya apa kepemimpinan ininya, sekarang dia badan intelijen segala macam itu style dia, ya kan? Terus mau kita bahas, ya enggak lah. Ya ini Tempo yang bahas. Tempo. Bukan iya. Ya kita konfirmasi ke Opung. Iya, Orang enggak. yang dulu Iya. Opung ini kan bergaul dengan Intel dari zaman Yoga Sugama, Benny Murdadi. Minum dulu Ya kopi kan? dong. Cheers Ya dulu, ampun cheers nih, dulu, cheers dulu. Urusan spion. Urusan spion. Ada menarik nih urusan spion sama Opung kan? Dari zaman dulu kan. Ya Opung nih Apakah wajar badan intelijen tuh dipindah-pindah dulu, pernah terjadi nggak? Dipindah-pindah gimana? Iya maksudnya kan? boldnya misalnya nih selera aja kalau lagi Enggak, Pak sekarang ini, gini dia ya Prabowo. supaya jangan tersesat kita. Presiden itu user. Iya. Presiden Maha tersesat. presiden itu yang memakai. Usernya. Iya, user, ya kan? Mau BIN kayak itu, BAIS kah, cyber kah, apa itu kan dia user. Sekarang dalam user ini dia mau dibantu oleh Menhan, gitu loh. Apa yang istimewa, apa yang perlu dianalisa, ya wajar aja gitu loh. Kalau dulu enggak ya, enggak pernah ya kejadian kayak gini, enggak pernah ya. Apa ya? Ya pernah dong. Oh. Ya dong, dulu pernah ada G1 Koti intelijen. Ya kan dulu ada zaman Sustopo Yuwono, Bakin. Ya kan? Habis Bakin itu kemudian jadi ke BIN, ya kan? Dan apa? Ada dalam perjalanan sejarah dulu Satgas Intel apa itu Badan Intel Strategis. Ada Kolonel Sofyan dari Satgas Intel Kokamtir. Dia nggak tahu cerita Kolonel Sofyan nih, Bu. Jadi artinya di dalam dunia intelijen itu artinya dalam organisasi apa itu perubahan-perubahan itu sudah bukan hal yang tabu terjadi. Sudah Oh, dulu di zamannya Pak Harto pun juga terjadi dong. terjadi ya. Dulu G1 G1 dari apa Koti Komandan Operasi Tertinggi kemudian menjadi Bakin Badan Koordinasi Intelijen. Ya kemudian terakhir ini menjadi BIN. Ya kan? Kemudian Oh, itu beda-beda tuh posisinya. Ini di bawah ini di bawah ini. Iya, dulu juga yang sekarang itu Balai Sudirman sekarang, dulu markasnya G1 itu sama apa BAIS Badan Intelijen Strategis gitu loh. G1, Bung. Istilahnya G1. Kalau Putri Komarudin G24. Jadi badan intelijen ini badan yang artinya yang maunya user apa? Ya pengguna tertinggi itu kan presiden. Tergantung. Itu loh. Begitu ceritanya. Itu berdasarkan evaluasi, selera atau perkembangan zaman sih, Bro. Biasanya ada reformat. Kalau saya lihat kegunaan. Apa urgensinya di bawah Kementerian Pertahanan menurut Opung?
Itu pun baru omongan, mau benar betul. Bukan, itu kan harus ada kepresnya. Udah ada kepres Oh, belum belum, gitu loh. Tapi ini Dan kalaupun ada perubahan gitu kan dia juga konsultasikan dengan DPR. Enggak ujuk-ujuk begitu. Ya enggak lah. Oh, harus ke DPR dulu ya. Orang yang memahami itu kan karena itu nanti menyangkut anggaran. Jadi tidak semudah. betul. Maka itu orang yang nggak ngerti ikut dengan hasil, kasihan kita gitu loh. Iya. Tapi meskipun belum inkrah ya sih ya. Iya, belum inkrah. Iya, belum inkrah gitu ya. Tapi kan apa kata Bung? apa? Baru tuh falah. Kebetulan katanya. Tapi meskipun belum Nah, inkrah. kalaupun keinginan presiden ini seperti yang diapakan tadi. Iya, tapi keinginan presiden udah jelas Dia kan mesti ngomong dengan Komisi 1 DPR. Iya. Komisi 1, aku mau bikin kepres ini. Iya, artinya ada Begini. keinginan dan kebutuhan presiden kan, Pung, untuk Iya, tapi kan itu kan belum terrealisir. Bisa saja ada ide gitu Ya loh. bisa aja uji coba dulu kayak Iya, apa gitu ya. iya. Betul jadi gue dia jangan terlalu serius amat ya. Cek Kenapa ombak, cek Opung ombak. serius betul bahas ini Bung? Ini yang serius. Tapi BIN sekarang paten ya, Bung ya? Hah? BIN sekarang paten ya? Iyalah, artinya maksud aku badan intelijen ini kan ada juga yang militer punya. Ada asisten intel dari Kasat, asisten intel dari Kasal ini. Ada pusat intel serat. Dari itu sekarang badan intel strategis. BAIS gitu kan. Mereka itu juga juga peran mereka dahsyat juga. Belum lagi cyber. Biasa saya itu cyber dan sandi lagi. Iya kan? Itu. Jadi negara besar seperti kita ini dengan institusi yang ini, kita gembira juga, bangga juga gitu loh. Kalau tukang bakso ini juga ada ya Bung ya. Tukang bakso pakai apa namanya? Walkie-talkie. Pung dulu ini aja Pung, untuk intel zaman dulu tuh rupanya kayak apa sih Pung dulu Pung? Maksudnya gimana? Ya bentuk penyamaran ya. Bener gak sih mitos tukang Ada nasi ya, goreng? ada Pakai gembel, walkie-talkie. gembel tukang kan. sekoteng, ya. Loh, saya pertama kali tahun 71 waktu saya ikut wartawan, ditugaskan di wartawan istana, berangkatlah kami dengan rombongan presiden itu ke Medan meresmikan TVRI. Medan. TVRI Medan. Yang mengagetkan aku, pas pampres yang biasa kuliah di istana, loh kok jadi di Medan ini pakai Polda Sumatera Utara dia punya badge-nya. Jadi polisi. Iya, Polda lah, apalah, CPM. Mereka satu Hercules, ganti semua menjadi orang Sumatera Utara. Artinya udah tingkat intel apa dia antisipasi apa begitu. Saya kaget itu. Wah, Mas, udah pindah kemari? Gak usah ditegur-tegur. Pura-pura kita gak kenal aja. Itu pindah pas pampres itu. Nah untung ya kita, Soekarno itu 7 kali mengalami rencana pembunuhan. Itu menjadi buku pelajaran yang paling mahal buat pas pampres. Gitu loh. Pernah dia lagi bazar anaknya Megawati masih umur di Grand Cikini. Pernah lagi sembahyang Idul Adha di depan istana, ditembak ajudannya mati. Pernah disikat pakai pesawat terbang Maukar. Daniel mau belum lagi peristiwa Pinrang dicegat di tikungan di Makassar. Ya kan, mau mati. Banyak peristiwa-peristiwa yang membunuh dia menjadi pelajaran. Jadi kita nggak kaget tuh jadi tukang bakso, jadi tukang apa, jadi tukang ini, gitu loh. Itu sama dengan waktu di antara intel lah ini ngobrol apa bercerita begitu. Waktu 212. Waktu 212 yang seluruh Monas Putih apa juga. Itu Kapolri mengatakan jangan Jokowi ke sana. Tito mengatakan jangan atau siapa Panglima atau mengatakan jangan ke situ. Ya kan? Artinya pemahaman kan istana terancam. Kalau terancam SOP-nya itu mesti tank panzer. Itu standar SOP itu. Di pagar itu sudah
tank sama apa tuh panser. Ini kan nggak ada. Tapi Kapolri bilang sama ini suasana mencekam. Ternyata apa? Di antara mereka itu yang pakai jubah putih dan segala macam sudah spion-spion, udah densus, sudah ini gitu loh. Termasuk polisi-polisi berkopiah ini kan ada juga yang memang itu yang ngomong sama aku, waduh Panda, betul lah kau nggak tahu intelijen ketika ngeledek temanku gitu loh. Mereka sudah itu. Sudah berada di sudah manunggal dengan rombongan gitu. Kalau kita punya udah jago-jago lah. Kita punya anti apa begitu udah. Itu pelajaran saya tahun 71 tuh. Loh kok udah batch-nya Kodam Bukit Barisan, kok jadi udah Polda Sumatera Utara. Padahal ini kawan tentara kan. Pas Pampres kan. Disapa pula marah dia kan. Aku malah sama teman-teman wartawan dari Jakarta. Itu lihat tuh. Ini dari Jakarta nih. Jadi kita kampungan gitu loh. Harusnya pura-pura nggak tahu aja. Iya, kan? pura-pura nggak namanya tahu. sama-sama kerja kan. Artinya yang gitu-gitu kita hebat. Jago lah kita. Yang paling fenomenal yang belakangan ini Putra masih nggak? Ada intel polisi. Ya Intel. Jadi Kapolsek Blora ya. Wartawan Kapolsek. kan? Iya dia dulu wartawan. Iya. Wartawan jadi Kapolsek. Iya, punya sertifikasi jurnalis pula. Dia jadi Kapolsek. Iya. Tiba-tiba lu kaget, kok temanku wartawan jadi Kapolsek. Nyata Intel. Diberitain pula sama teman-temannya. Ya gitu. Nah, Put sebagai penutup, Put, gimana menurut lu nih diskusi sama Opung ini apa hikmahnya hari ini buat lu nih? Ini kebetulan bapaknya dia CS-ku. Iya. Adik Komarudin. Betul. Ya semoga kita bisa sesehat Opung ya kan. 79 Karir politiknya panjang. Kan berarti ketahanan mental, fisik dan hatinya juga sangat memadai dan mumpuni gitu. Kalau politik kan nggak cukup sehat mental doang kan, Pung, harus fisik juga harus tahan. Jadi kalau Opung nih udah living legend, kita bersyukur bisa diskusi sama Opung. Bisa diskusi sama anaknya Opung juga di DPR ya kan? Iya. Apa beda Opung sama anak Opung? Waduh. Dua-duanya lu kenal kan ya? Ya, yang satu cocok jadi menteri kan rambutnya putih udah terus. Kalau Bang Putra ini kan rambutnya masih hitam gitu. Cocok jadi menteri, cocok jadi calon presiden berikutnya lah. Opung satu lagi di penutup. Kalau anak-anak muda di DPR kan dulu Opung pernah muda kan. Masuk di DPR usianya. Ini Opung di rumah tahanan militer Budi Utomo ini. Tapi Punya tato kan. waktu masuk DPR juga kan usianya masih relatif lebih muda gitu. 50. Nah, kira-kira apa Opung ngelihat anak-anak muda yang sekarang di politik nih gimana Opung? Pesan-pesan buat kita lah supaya bisa setahan Opung gitu di dunia penuh. Nah, kalau Cucu-cucu Opung nih. kalau saya cucu-cucu terus Opung. terang aja belajar terus, dan satu hal yang mahal dan paling penting relasi. Dibina lah itu relasi, dijagalah itu relasi, di maintain itu relasi. Aku kenalan sama kamu Putri, di belakang kau ada 100 orang, di belakangku ada 100 orang. Bukan kita dua aja yang berkenalan. Nah di situ kita sering lupa. Nah apalagi jadi anggota DPR, dia harus maintain relasi-relasi, dan itu memudahkan percaturan politik. Iya dong. Perkawanan. Iya, perkawanan politik gitu loh. Jadi artinya relasi itu panjang umurnya. Nah. Ya aku udah cerita tadi aku dengan Cak Imin, ya sama bapakmu juga. Sampai nggak bisa bedakan kalau dengan bapakmu yang mana PDI, yang mana Golkar. Gitu. Nah, dia begitu dekat sama papa dia, gitu loh. Apa yang membuat perkawanan panjang dalam politik nih, Opung? Orang kan bisa bertemu dalam satu kepentingan, berbeda kepentingan. Apa yang apalagi membuat di ketulusan, saling percaya, kemudian ya artinya kejujuran, tidak sandiwara, tidak basa-basi, kemudian memberikan pikiran, perhatian yang barangkali buat teman bisa memajukan dia. Banyak lahir aja itu kalau ide, kalau ada rasa persaudaraan, lahir aja itu.
Loh ini yang contoh yang paling saya katakan itu tadi, dia berulang-ulang. Bagaimana Yusuf Kala nelpon aku untuk satu kepentingan daripada ini di DPR, padahal dia punya ketua fraksinya gitu loh. Ya kan? Aku bisa ini. Saya dengan P3 itu bagaimana dekatnya. Itu dengan teman-temanku dari PKS yang sekarang udah jadi bikin partai apa? Gelora ya kan? Siapa Pung? Yang friend of Pung di situ siapa dulu? Iya si Anies Mata. Mahfud Siddiq. Bagus itu lagi Fahri ya kan, artinya itu CS yang cukup dekat gitu loh. Karena umur juga agak jauh di bawah Opung ya. Iya. Dan haluan politiknya beda kan. Beda. Nasionalis. PBB gitu misalnya. PBB juga akrab Pung. Ya akrab Ya, itu kan Hamdan Zulfan ya. Prof Yusril aja bilang, Pak Panda sudah nanya susah-susah ke kita siapin bahannya. Pas mau kita jawab dia hilang. Iya. Waktu DPR. Jadi Prof Yusril cerita di meja ini ya. Nah, dia begini cerita, ada beberapa orang yang jadi macan-macan ya. Komisi 3, komisi hukum lah, komisi 2 dulu ya Pung. Menteri Kehakiman kan. Menteri Kehakiman dia dulu kan. Nah, ada satu yang kalau itu nyecer terus. Ada yang kedua kayak Pak Panda. Habis nyecer habis kita dimaki-maki, pas mau dijawab dia keluar. Nah, makanya aku request katanya, aku special request ke pimpinan sidang. Begitu tanya langsung aku jawab biar kita bisa langsung berdebat. Biar nggak hilang. Dia nambah-nambahin tuh. Ada videonya. Iya. Setengah betul lah. Iya kan. Ini kan biar both side. Iya. Both side. Iya. Jurnalisme yang bagus adalah covering both side. Tapi enak lah. Yusril itu walaupun bulan bintang segala macam, artinya dia enak lah kalau diajak bersahabat, berteman, diskusi. Ada ketulusan, ada kepolosan dia. Iya. Aku pengalamanku ya lama sama dia. Enak lah. Jadi walaupun Opung tadi sebut tipu-tipu, ya kan, ada kampung. merasa ditipu, ada menipu gitu. Tapi perkawanan itu di atas segalanya. Itu kan gurauan aja. Gurauan. Tipu ini bisa terjadi karena ada perkawanan itu kan. Kalau enggak malah marah kan. Iya. Alah kalau tipu aku kalau. Itu yang apa makrifat Bos. Makrifat. Iya, ditipu kita nikmati kita ditipu kan ya. Gimana tuh Bung? Ya itu udah kau jawab. Makrifat. Iya mantap ya. Jadi nggak ada sekat dulu Bung ya sama Opung yang paling kan PBB itu kita tahu lah ada Ahmad Sumargono ya nggak? Ya maksudnya secara ideologis tuh Anda di sana, aku di sini ya. Ada kebetulan dulu sebenarnya sekjen dan termasuk jagoannya Yusril juga dulu Hamdan Zulfa. Jadi Hamdan Zulfa ini adalah kerja dulu sama Kaligis, lawyer, ya kan? Kutariklah mereka 5 orang dari Kaligis. Hamdan Zulfa, Junifer Girsang, Paul Takutajulu, udah aku tarik mereka. Aku tarik, terus ku wajaklah mereka bikin kantor lawyer sendiri di Cempaka Putih. Sama Hamdan Zulfa. Padahal beda ideologi nih ya. Dia belum masuk partai. Belum masuk partai. Ini. Artinya modal persahabatanku dengan dia udah cukup lama tertempa. Jadi sekjen dia. Paten juga anak ini bikin. Dan itu membantu kerja-kerja politiknya. Betul, tinggal telepon. Relasi masa lalu ya. Kok akrab kali Panda nih sama Hamdan. Kok apa kali ini Panda nih sama Hamdan. Orang bingung juga ya di PDI. Ya kan? Padahal yang seperti kau kata Sumargono. Iya. HKBP pula kan bursa-bursa. Tipu menipu ini udah lama berjalan. Dengan AM Fatwa ada cerita nggak Bung? AM Fatwa. Oh itu lebih banyak story lagi tuh. Gimana? Itu legend juga kan, salah satu yang keras juga yang katanya. Dia asal kita mau dengan Ali Sadikin kan dia mesti ada. Dia kan sekretaris Ali Sadikin dulu. Awalnya sekretaris Ali Sadikin dan memang orangnya militan, berani. Dari gak ini. Itu kemudian jadi yang nggak bisa saya lupakan waktu dia disabet pakai celurit di depan Jalan Singamangaraja, depan masjid. Al-Azhar. Azhar.
Jadi aku datang udah kerumunan, udah dilarikan dia ke rumah sakit gitu waktu itu. Wah, apa ada kalau Ayam Fatwa itu apalah militan dan punya pendirian, punya sikap dan kekeh. Mungkin gara-gara itu Ali Sadikin senang sama dia. Sama agak sama orang ini ya. Iya. Nah kemudian ya dia sama-sama di DPR, sama-sama di partai. Itu yang nggak bisa. Di buku pun ada kutulis itu yang mengenai kopiah. Gimana? Jadi aku kan taruh kopiahku di dalam jas. Terus aku sama Fatwa. Terus ada yang aduh, Panda takut dia dibilang Islam kalau pakai kopiah. Gitu. Ntar dulu gue bilang. Kopiah itu sama orang Batak paling dekat. Sampai ada joke kopiah itu Sitahuluk. Nah, kenapa dibilang Sitahuluk? Itu di Batak itu ada 3 tungku. Hula-hula, boru, sama anak. Yang paling dihormati ini hula-hula. Biasanya kalau hula-hula ini nggak boleh kerja pakai kopiah. Satu ketika ketahuan dia harus kerja tapi pakai kopiah gitu loh. Jadilah joke itu. Ya. Dan kalau 20-30 tahun yang lalu di Tapanuli, gereja-gereja itu masih punya gantungan kopiah. Masih ada gantungan kopiah sebelum masuk ke gereja. Jadi itu dulu terkenal karena dulu Kemenyan dan segala macam dari Gujarat Arab ke Barus, Pelabuhan Barus. Itu ratusan tahun yang lalu. Jadi aku bilang, maka terus Fatwa ngomong, hati-hati ngomong sama Panda, gitu ya. Jangan asal ngomong, gitu ya. Aku aja nggak pernah ini kata-kata Fatwa. Temanku ini godain aku nggak mau pakai kopiah, nanti ketahuan aku Islam, gitu. Dibela sama Fatwa. Dibela sama Fatwa. Kalau Golkar paling paten coba Bung, yang paling deket, yang paling opung di gila top. Siapa? Ya, orang Golkar. Banyak. Ya banyak lah kalau yang Golkar. Siapa yang paling lah? Sama siapa juga aku dekat, Agung Laksono. Siapa ini papanya dia. Terus banyak lah yang ini. Ada Bambang Susatyo lah, ada siapa lah. Bambang Susatyo kan ada cerita panjang. Iya, sama kayak Zulfan Hamdan Zulfa juga sama Bambang Susatyo nih kan. Cerita sebelum di DPR panjang kan. Jadi cerita masa lalu itu banyak yang menolong kita gitu. Lu udah dengar cerita Opung dan Pak Bambang? Kasih lu tipis, Bung. Ada di buku. Ya, Opung kan buku Opung langka sekarang. Untuk penutup nih ya. Dia wartawan kan baru. Suka nulis. Dan di kantor itu yang paling pakai, dia sama Surya Paloh pakai dasi. Lainnya wartawan nggak ada yang pakai dasi. Dia keren lah. Necis. Jadi satu ketiga ditugaskan dia ke Surabaya. Pulang dari Surabaya, dia bikin berita sampai 5-6. 5-6 bikin berita. Hebat juga kawan dia, paten juga gini. Diselidiki ada 2 yang fiktif. Ada 2 ini. Akhirnya di Korea Perbaik datang Surya. Wah, bisa nih Pan. Udah kasih keluar dia. Pecat dia. Gue bilang enggak, jangan. Kita masih bisa bina dia, gue bilang. Enggak, aku enggak mau lihat dia lagi, kata Surya. Udah lalu jangan gitu Sur, kasih percaya aku lah, gue bilang gitu. Apalah dia bina itu. Pindahin lah nggak di redaksi, dia di bagian sekretariat gitu ini. Iklan. Ya iklan. Nah kemudian dia berkembang, dia bikin di Jalan Panglima Polim Info Bisnis. Info Bisnis majalah. Kerjasama dengan Kadin dan segala macam. Di situ banyak aku bantu dia. Datang aku ke situ bantu dia betul-betul lah. Itulah menjadi awal dia dekat dengan Agung Laksono, dan kemudian mereka punya batu bara, ada bisnis dari situlah dia berkembang. Ya, anaknya kreatif, pintar, bergaulannya Bambang Susatyo ini. Nah kebetulan dia kawin dengan satu keluarga yang di depan rumahku di Mampang Perapatan. Di Buncit gitu, lebih dekat lagi gitu loh. Jadi nah itu yang dibilang tadi, latar belakang itu kemudian ke percaturan politik sudah lebih mudah lagi.
Iya dong, sekarang kan dia tokoh Golkar. Ya kan? Udah lebih ini lagi gitu loh. Opung telepon kapan aja jawab pasti ya. Iya, namanya friend, teman. Kalau Pak Erlangga dekat, Bang? Pak Erlangga dulu bapaknya sering aku wawancara dulu, Hartarto. Erlangga nggak begitu apa, dia kan lama di luar negeri sekolahnya. Nggak begitu apa dengan dia. Justru iparnya dia, sepupunya dia yang dekat Laksamana Soekardi. Itu kan sepupu kandung itu. Sepupu kandungnya siapa? Maminya siapa? Si Laksamana. Maminya si Erlangga adalah adik papanya Laksamana. Oh, Ibu Hartarto adalah adik dari bapaknya Laksamana Soekardi. Ibu Hartarto adalah tantenya Pak Laksamana Soekardi. Sama itu yang satu lagi wartawan senior Winarmada. Itu kan adiknya Laksamana. Ini Mantap juga. keluarga udah bercampur aduk dan ya. Jadi pokoknya intinya menurut Opung jangan pilih-pilih teman, perluas jaringan. Bukan kalau soal di politik. pilih teman ya bagus, pilih teman. Cuma maksud aku Salah pula kesimpulan kita. Iya, gak boleh. pergaulan itu paling penting. Diperluas kan Iya berarti. Ya, kalau dalam pergaulan itu melihara itu ada 3 korban. Korban perasaan, korban uang, korban waktu. Kalau salah satu dari 3 ini nggak bisa membina persahabatan. Jadi tiga-tiga Korban harus kita perasaan, jalani. ngapain telepon nanti dipikir aku mau minta-minta. Ngapain aku telepon nanti dipikir mengganggu. Nanti dia lagi sibuk. Nanti gagal lah itu membina. Persahabatan. Iya kan? Aku nggak ada waktu, ngapain? Gagal lah itu. Satu lagi, nggak mau keluar uangnya untuk entertainment, untuk ngopi atau untuk ada gitu kan? Nggak mau keluar uangnya. Loh, kalau di Medan gitu, kalau udah paling pelit ya. Ini gitu. itu tit ya. Jadi 3 ini tadi penting untuk menjaga satu persahabatan. Korban waktu, korban perasaan, korban uang. Iya dong. Oke. Jangan sampai ada 3. salah satunya ya. Iya dong, 3 ini otomatis. Ngapain? Nanti yang bayar siapa? Gitu. Ngapain nggak bisa habisin pulsa? Ngapain kita telepon, dipikir pula kita ngemis-ngemis. Nanti pikir kita minta-minta. Gitu loh. Dimatikan itu relasi itu. Oke. Itu ceritanya. Top. Ini pesan top Pesan buat top ya. mengakhiri. Asik ya, Put ya. Asik. Dia diskusi sama Opung. Jadi ini kali ini Opung Putri yang nyantri sama Opung Panda. Nyantri lah. Dan buat Anda politisi-politisi lain yang mungkin mau nyantri Mendaftar sama Anda, Opung Panda. mendaftar. Ya, Opung boleh, Opung ya. Kita dengan politisi-politisi Kita muda. gilir aja nih. Ini sekolah politik juga sama Opung Panda. Iya, pesantren kan? kilat with Opung Panda. Ya, Anda daftar Pesantren kilat. DM total DM gua berdua sama Budi aja lah biar lebih gampang. Daftar. Pesantren Putri 2 Komarudin jam. berinisiatif Bu. Dia, aku mau datang, aku pengennya mau nonton Opung Panda, mau belajar dari Opung Panda. Benar. Putri Komarudin. Kan kita dapat ilmu kalau kita menyerap kan. Kalau kita ngomong terus kapan kita belajarnya? Itu agak beda sama kawan gua dan kawan lu juga tuh. Sampai jumpa lagi.